Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pembelajaran 2 IPS, yaitu bab tentang waktu, perubahan, dan sistem sosial budaya P3K Guru SD 2021. Sebelum lanjut, bagi Anda yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk update mengenai soal maupun informasi tentang P3K maupun CPNS. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di grup Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Soal yang pertama, hakikat sejarah ialah kelangsungan dan perubahan dalam dimensi waktu, ruang, dan manusia yang berwujud peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang tercatat dalam sejarah seringkali menjadi bagian dari penelitian. Karena itu, isu utama dalam penelitian tentang objek studi sejarah adalah mengenai yaitu yang objektivitas dan subjektivitas sejarah. Pembahasannya di modul saya menemukan pernyataan yaitu penting atau tidaknya suatu kejadian untuk dimasukkan ke dalam cerita sejarah tergantung pada orang yang menyusun cerita sejarah itu. Dari sini berarti kan kalau tergantung orang yang menyusunnya, pasti ada unsur objektivitas dan subjektivitas. Maka gambaran masa lampau tidaklah sama. Kalau kita perhatikan isi buku-buku sejarah yang kita pelajari, satu kejadian mempunyai arti berbeda-beda bagi orang-orang yang mempunyai perbedaan pendirian. Satu kejadian yang semula belum kita ketahui, lalu kita sisipkan di antara kejadian-kejadian lain yang ada hubungannya, akan mengubah gambaran kita tentang masa lampau di mana kejadian itu berlangsung. Demikian pula kalau satu kejadian tidak disebutkan di dalam suatu rangkaian kejadian-kejadian, semangat cerita sejarahnya akan berubah. Di kata kuncinya yang saya warna biru ini. Inilah yang menunjukkan bahwa objektivitas dan subjektivitasnya. Soal nomor 2, masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan lahir dari sumbangsih masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani dalam memenuhi segala kebutuhannya, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari buah kebudayaan yang lahir dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka fungsi budaya dalam masyarakat adalah untuk, jawabannya adalah berpikir. Fungsi budaya dalam masyarakat sebenarnya adalah untuk membantu orang-orang dalam mengadaptasi dengan kondisi-kondisi yang diperlukan ketika mereka hidup di lingkungan masyarakatnya. Bahkan, cara-cara hidup pertama kali yang mungkin baru dikenal atau sama sekali tidak dikenal memainkan peranan yang penting dalam membantu individu menangani masalah bagaimana mereka bersikap, bertindak, dan berperilaku. Dari sini bersikap, bertindak, dan berperilaku ini bisa kita simpulkan bahwa ini termasuk dalam berpikir. Yang saya warna biru ini menunjukkan bahwa fungsi budaya dalam masyarakat adalah untuk berpikir. Soal nomor 3, unsur waktu dalam sejarah adalah sangat penting dalam arti kelangsungan dan perubahan. Waktu menjadi bagian dari sejarah sebagai identitas sebuah peristiwa terjadi. Peristiwa dalam sejarah akan berulang dengan perbedaan pada waktu yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah ialah, jawabannya adalah waktu yang lalu. Arti dari sejarah sendiri sebenarnya banyak. Ini bisa diambil dari
bahasa Arab, bahasa Yunani, tapi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi jawabannya adalah waktu yang lalu. Nomor 4, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Segala tindakan dan perilaku manusia yang ada di masyarakat ini tertuju untuk mendapatkan hubungan sosial berupa yaitu pemenuhan pangan, sandang, dan papan. Penjelasannya, semua aktivitas sosial manusia di masyarakat adalah untuk bekerja. Bekerja itu tentunya untuk menghasilkan pangan, sandang, dan papan. Nomor 5, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang harus dikelola dengan efektif dan efisien dengan mengelola pembiayaan sehingga dapat mencapai apa yang menjadi program utama sekolah dalam pengembangan pelayanan pendidikan. Keberhasilan sekolah dalam pengelolaan tentunya tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai manajer pengelolaan dan pengembangan. Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis adalah kompleks budaya yang dijabarkan dari unsur kebudayaan universal yaitu sistem jawabannya adalah kemasyarakatan. Ini sebenarnya sudah jelas. Tetapi di sini sedikit saya jelaskan, keberhasilan sekolah itu tergantung kepemimpinan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite, dan masyarakat. Jadi dari semua itu lebihnya adalah unsur kebudayaan sistem kemasyarakatan untuk mencapai pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien. Soal nomor 6, kebudayaan memiliki 3 unsur penting, sistem budaya, sistem sosial, dan wujud budaya. Ketiga sistem tersebut tentunya memiliki hubungan satu sama lainnya. Unsur kebudayaan yang merupakan penjelmaan dari wujud sistem budaya adalah yaitu tata tertib sekolah, karena tata tertib sekolah itu kan termasuk dari budaya. Sopan santun, tanggung itu kan termasuk dari sistem budaya. Sistem budaya sendiri adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan pula adat istiadat. Adat istiadat mencakup sistem nilai budaya, sistem norma-norma menurut pranata yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan termasuk norma agama. Di tata tertib itu kan termasuk norma, termasuk aturan juga. Soal terakhir nomor 7, sekolah adalah bagian dari unsur pendidikan dalam kehidupan manusia. Di sekolah kita dapat melihat keterkaitan antar ketiga unsur kebudayaan, keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan, aturan dan tata tertib, serta program-program peningkatan mutu pendidikan pun menjadi bagian yang penting pada sekolah. Interaksi antar guru dengan guru, guru dengan siswa, ataupun siswa dengan siswa adalah interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Unsur kebudayaan yang merupakan wujud dari sistem sosial pada kondisi di atas adalah jawabannya adalah yang A, yaitu hubungan guru di sekolah. Ke arti dulu atau definisi dulu, sistem sosial adalah alat untuk membantu menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia. Model ini berlandaskan pada pandangan bahwa kelompok-kelompok manusia merupakan suatu sistem. Tiap-tiap sistem sosial terdiri atas pola-pola perilaku tertentu yang mempunyai struktur dalam dua arti, yaitu pertama sebagai interaksi sendiri antara orang-orang yang bersifat agak mantap dan tidak cepat berubah, dan kedua sebagai perilaku yang mempunyai corak atau bentuk yang relatif mantap. Sulaiman tahun 2005. Fokus ke tulisan yang saya blok warna biru membantu menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia. Kalau dilihat di jawabannya yang
termasuk dalam kelompok manusia hanya yang A. Jadi hubungan guru di sekolah. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video yang lain bisa ditonton di dua video yang ada di atas ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.